orang gini. awam. Gini Bentar, Bang, saya belum faktanya selesai kan dong ada yang menjawab. begitu Bang Mahfun. Bentar dulu, Kalau menurut sebentar, Bang belum Mahfun, selesai. enggak. Kalau menurut Bang Mahfun ada yang begitu, itu gimana menurut Bang Mahfun? Salah. Orang yang maksa orang maulid Nabi itu kesalahan besar. Wong Oke, maulid nggak wajib saya kok rekam gitu. ini Bang Mahfun ya. Saya mau rekam Abang ya. Direkam. Ya, Direkam. orang yang memaksa mengadakan acara maulid setiap tahun. Memaksa orang lain hadir acara maulid, Ya, memaksa orang hadir. ya. Orang yang memaksa acara maulid harus setiap tahun hadir atau mengadakan maulid setiap tahun itu salah. Mengadakan bagus, maksa orang yang nggak bagus. Tapi tadi Abang bilang tidak wajib. Ya nggak wajib. Sekarang Oke. saya mau tanya sama Maulid kamu. setiap tahun tidak wajib dan tidak boleh dipaksa. Ya. Kamu sekarang kamu masang Nggak, bendera gini. merah putih tanggal bulan Agustus wajib nggak? Sebentar. Maulid setiap tahun tidak wajib hukumnya, ya, dan tidak boleh dipaksa, ya. Iya, betul. Ya coba Bang diulang Bang. Saya ulang sekali lagi ya, gitu. Bang Ini Mahfun. kok, waduh, Bang nggak tertib, saya belum jawab saya mau Manu rekam. kok. Ya. Enggak, saya mau rekam Bang. Bang Apa? Mahfun Ya, menganggap saya maulid ulang dengan setiap kalimat tahun tidak. Sebentar. Bang Mahfun berpendapat maulid setiap tahun tidak wajib. Emang ada yang Dan bilang siapa wajib? saja Nggak siapa ada saja yang satu memaksa, ulama aja yang bilang maulid wajib, Bang. Anda Sebentar, ini Bang. piknik. Bang. Udah, Dan siapa saja? Ini dialognya kalau gini kita jawab. Enggak, saya mau pastiin dulu. Saya ini Dan 1 siapa lawan saja- 8 di sini. 1 lawan Sebentar, 8 Bang. masa main potong-potong gini. Sebentar Bang. Dan siapa saja yang memaksa untuk ikut maulid? Mana tadi pengafunnya? Mencela orang yang tidak ikut maulid itu sudah cukup menjadi bukti bahwa mereka menganggap itu baik. Iya. Mereka menganggap itu wajib. Mereka Maksudnya mencela gini orang loh, yang Bang. tidak ikut happy birthday Nabi. Maksudnya gini loh Bang, menjadi Afwan bukti ya, itu Afwan ya wajib bagi semuanya ya. mereka. Bentar. Saya ingin Satu-satu dulu. ini aja Bang, saya ingin diskusinya jujur gitu ya. Saya ingin diskusinya Ya, jujur. sebentar dulu, Bang Ahmad, Bang Muhammad. Ini Jati Luhur ini Aswaja bukan? Yang baru naik. Hah? Aswaja bukan? Assalamualaikum, Bang Jatiluhur, Gunung Gede, Sebentar. Gunung, Bang Jati ini Gunung apa? Aswaja. Baik. Oh, Kalau iya, enggak, begini. Bang Mangun. Nah, Iya, yang kalau ada dulu saja yang mau meluruskan ya silakan. Ya dikasih kesempatan. Aswaja itu dulu masa menganalogikan Maulid Nabi dengan perayaan satu bendera Agustus. Nah, jadi gini tadi itu Bang Mangun mungkin Bang Makfun ya, Bang Makfun itu dia enggak mencerna apa yang saya sampaikan tadi. Jadi saya katakan begini kan saya contohkan ini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana mau nasihati Afwan merupakan sifat para sahabat. Mereka semangat untuk saling menasihati. Nah, Tolong sebentar. akhi tanpa ana menghormati antum jangan katakan orang dungu. Afwan. Nah, Jangan akhi. Jangan. ya. Dia Bani Adam. Baik. Jangan akhi beristighfar antum akhi. Nah. Jadi gini tadi mungkin Bang Makfun masih di bawah ya. Tadi udah saya undang tapi belum naik. Jadi saya itu mengatakan begini dengan Ghazali itu memakai dalil Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ini ditafsiri dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian setelah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ini rahmat yang di sini jadi dikatakan bahwa ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah dia sah maulid ini. Itu yang tidak dipahami tadi oleh Bang Mahfun. Jadi ihtifal. Nah, jadi siapa ulama yang mentafsirkan kul bi fadlillah ini dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kemudian menjadi ihtifal bi maulidin Nabi. Itu yang saya sebutkan. Kalau yang tadi dibacakan Bang Mahfun itu rahmat, tadi karena fadl itu ilmu. Rahmat ya, rahmat itu Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad. Jadi bukan ihtifal gitu. 6.
Iya begitu itu, betul. Nah, itu yang tadi yang saya jelaskan. Nah, jadi saya tidak mengingkari bahwa Iya, jelas. terus Ghazali mengatakan ada di Durrul Mansur, Imam As-Suyuti mengatakan begitu. Saya bilang mana Durrul Mansurnya? Nah, tadi kan dilihatkan Durrul Mansur, tapi tidak ada kalimat bahwa rahmat itu adalah ihtifal bi maulidin Nabi. Tak ada. Nah, itu yang saya maksudkan. Betul. Jadi bukan yang saya maksudkan itu tidak ada ulama yang mengatakan bahwa rahmat itu adalah Nabi Muhammad gitu. Enggak pernah saya mengatakan demikian, Bang Makfuna. Jadi ihtifal bi maulidin Nabi. Nah, baik. Naik lagi Bimah pun, kalau mau naik lagi. Silakan anak naik kanan. Saya belum selesai. Iya, saya belum selesai ini. Tadi jawabannya juga belum selesai. Keburu apa abang Muhammad, apa saudaraku yang memang Ini anak naik mempertanyakan kanan. itu. Nah, Iya, jadi gini guru, maksud saya begini. jadi Kegembiraan sebentar. yang para Jadi kalau saya para sahabat itu menurunkan rasakan. begini sebentar supaya tidak salah paham ya. Jangan ditahan lagi ya. Ya. Begini Kok Bang Makfun. kok takut? Santai, Bentar. saya kan ngomong baik-baik. Ya baik. Seperti ini Bang Mahfun. Jadi kalau saya menurunkan teman-teman Aswaja biasanya ada yang minta. Nah, ada yang karena takut kalah hujah diturunkan gitu. bukan. Jadi Udah mau ada kalah kepepet diturunkan. Si A aja nggak gitu. Mendingan si A lah sama kalian kalau begini cara. sabar Mahfun. Gini. Nah, jadi ya ketika ada teman Aswaja yang mau naik yang sama gitu akan membawa dalil-dalil begitu. Makanya kita kasih kesempatan. Saya kan dari awal naik sudah bawa dalil, bukan nyerocos. Saya udah nunjukin. Durrul Mansur katanya ada, saya tunjukin. Nah, Sekarang saya jawab Bang Mangun, ya. Jadi begini, ya, Bang Mangun tadi kan nanya. Oh, yang diperintah sama Allah itu berbahagia atas wujudnya Nabi, kata Bang Mangun. Nggak harus dibentuk dalam satu acara perayaan. Betul. Ya, ketika orang duduk sendirian, kemudian dia mensyukuri, menunjukkan ekspresi gembira atas nikmat adanya Nabi Muhammad. Itu baik. Walaupun nggak hadir maulid nggak apa-apa. Tapi kemudian ada orang-orang yang punya inisiasi baik. Oh, orang-orang ini kalau nggak dikumpulin di satu acara, mereka lupa atas nikmat lahirnya Nabi, nikmat diutusnya Nabi. Yuk, biar mereka ingat, biar bareng-bareng menunaikan perintah Allah untuk menunjukkan ekspresi gembira atas wujudnya Nabi. Kita kemas di satu acara, yang mana kemudian di situ diingatkan orang awam ini atas besarnya nikmat wujudnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya itu menjadi satu perantara mereka bergembira dan bersyukur menunaikan perintah Allah ayat di surat Yunus tadi, ya. Nah, jadi betul Bang Mangun, yang harus itu bergembiranya, bukan mengadakan acaranya. Jadi kalau bergembira nggak mengadakan acara nggak apa-apa. Mengadakan acara digunakan untuk sarana untuk bergembira tadi juga boleh dengan syarat di dalam acaranya itu tidak ada kemaksiatan, ya, seperti campur laki perempuan, ikhtilat, atau kemudian ada menampilkan perempuan di atas panggung apalagi joget-joget. Kalau itu ya haram. Simple kan? Yang keliru itu ketika orang itu tadi mengemas cara bergembira dengan sesuatu cara, disalah-salahkan, dineraka-nerakakan. Tapi begitu belajar ilmu wajib, apakah wajib mengadakan kajian? Oh enggak, cuma kan kajian itu perantara untuk orang itu belajar ilmu. Sekian. Masya Allah. Ana mau sedikit bicara boleh Ustaz Makfun ya? Fadal. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat hidayah. Khutbah Jumat ini. Lanjut. Masya Allah. Ana harus menerjemahkan supaya orang akan masuk sampai hatinya. Dan juga alhamdulillah kita senantiasa menjadikan Nabi sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai teladan. Bukan orang kafir, bukan Plato dan seterusnya. Selanjutnya, Anda ingin mau katakan, ikhwah, kita harus ingat Nabi mengajarkan adab.
Coba lihat, kalau ana sih melihat Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan tersebut, beliau jujur, ada beliau. Karena sebab ya niat itu dia dapat pahala, selesai. Adapun orang berijtihad itu dia tanggung jawab dia dengan Allah. Karena ini juga kalau baca ada dalam mohon maaf afwan ada dari kitab Syiah. Anak tidak sepakat dengan Syiah dan ditelusuri dari kaum Nasrani dan seterusnya secara singkat. Adapun mereka itu tanggung jawab mereka dengan Allah. Jangan sampai kita berlebih-lebihan begini terus umat Nabi. Nah, ini yang anak punya nasihat. Kita bagaimana beragama tapi mulut kita tidak bisa jaga kepada sesama muslim. Anak tidak bela siapapun demi Allah. Silakan Sultan Mataram, kitab apa Nah, itu? Fadl. Nanti saya bacakan ini. Ini kitab yang sering antum bawa ini, anak bacain. Ini kitab yang sering antum bawa. Silakan. Nah, dulu apa antum dulu? Silakan. Antum dulu nggak apa-apa. Ya, ini kitab yang sering antum bawa kan, Al-Fatawa Al-Hadithiyah Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, antum sering bawa kitab ini. Lihat. Ya, Terus, ada di sini wa qaulu sa'il halaman 109. Wa hal al-ijtima' lil bid'ah al-mubahah jaizun. Ya, kalau memang ditanya tadi perkumpulan yang bid'ah yang di zaman Nabi nggak ada, itu datangnya hadir di situ ngumpulnya hukumnya boleh atau enggak? Ya, ditanya Imam Ibnu Hajar, ini kitab yang sering antum bawa kan, antum pakai hujah, makanya anak pakai kitab ini. Jawabuhu na'am jaiz. Berarti kan Imam Ibnu Hajar menjawab, hukumnya iya boleh datang ke acara perkumpulan bid'ah yang zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat nggak ada, tapi isinya itu mubahah, nggak ada unsur keharuman. Datangnya hukumnya bagaimana? Imam Ibnu Hajar jawab, jaizun, hukumnya boleh. Qala al-Iz ibn Abdissalam rahimahullahu taala. Bid'ah itu adalah apa yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tanqasimu ila khamsati ahkam. Bid'ah itu sesuatu yang Nabi nggak pernah melakukan, itu terbagi pada 5 hukum, yakni al-wujub. Ada bid'ah yang hukumnya, anak terjemahan doang yang dipakai oleh Bang Sultan Mataram ini sebagai hujah. Ada bid'ah yang hukumnya wajib, wan nadab. Ada bid'ah yang hukumnya sunnah ila akhirih. Alif lam kho ini ila akhirih, yakni ada yang makruh, ada yang haram. Ya, wa tariq ma'rifat dzalika, ya panjang lah. Intinya datang ke perayaan acara yang di zaman Nabi nggak ada, bid'ah kalau mubah hukumnya boleh, dan bid'ah itu dibagi, bahkan ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Ini kitab yang sering dibawa sama Bang Sultan Mataram. Nah, jadi bertanya nggak Ustaz? ya, saya Mahfud jawab boleh dulu bertanya sedikit nggak ya. Saya jawab dulu sedikit. Jadi katanya Bang Mahfud tadi di pertengahan ya. Ini yang sering dipakai hujah ya. Hujah tadi gitu ya. Loh, antum kan sering bawa kitab ini toh. Nah, terus kenapa saya bawa kitab itu, terus kenapa? Jadi antum gimana dengan pendapat Imam Ibnu Hajar ini? Sesat apa setuju? Iya, saya itu bawa fatwa al-hadisiyah itu membahas tentang mahalul qiyam. Ya ini kan kita Yang nggak mana lagi bahas Maulid. Kita lagi bahas Nah, acara dulu. perayaan Maulid, perayaan yang zaman Santai Nabi dulu. nggak ada, acara Ya, Ana dulu. ijtimah yang zaman Nabi nggak ada. Iya, Ana dulu yang ngomong. Kan Ana tadi Anda Iya, udah saya jadi kasih kalau ana sih kasih pandangan ini pertengahan ya. Nah, Nah, sebagaimana sebentar. banyak Tanda para salah. ulama memperingatkan Bang Amin. dari datang kepada Bang gereja, tapi Umar bin Khattab melakukannya. Kita tempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu bisa kita kadang-kadang begitu, sudah tempatkan. Tidak melulu datang di gereja. Nah, dan kaedahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, antum baca dalam fatwa-fatwa para ulama, antum bagaimana? Baik, jadi begini. Bentar, Bang Amin. Jadi supaya Bang Mahfud ini nggak salah paham ya. Jadi saya bawakan fatwa al-hadisiyah ya, karena ada yang ada yang tanya gitu kan, baik itu tentang bid'ah, itu yang saya bawakan dari fatwa al-hadisiyah ya, tentang ada enggak
bid'ah secara lugawiyah dan syariah? Oh ada. Baru saya bukakan Fatwa Al-Hadisiyah. Kemudian yang kedua, kalau yang pernah dengan Bang Makfun, itu tentang mahalul qiyam. Saya katakan bahwa teman-teman Aswaja itu sangat-sangat dicari-cari yang namanya mahalul qiyam itu. Saya lihat di berbagai komen-komen ya. Pokoknya seumur hidup saya tidak akan pernah melupakan keindahan keindahan mahalul qiyam. Kan gitu. Jadi itu yang Anda lihatkan. Ya, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan adalah bid'ah. Bid'ah kata Imam Ibnu Hajar, la yambaghi fi'luha. Nggak ada. Kalimat itu ternyata Tapi kan kadang begitu ketika anak-anaknya sama-sama suka antara Duriyah dan Ahwal, tapi orang tuanya yang nggak apa-apa. Kita nanti bahas ke sana. Tapi yang ini bagaimana? Di sini Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwasannya kumpul-kumpul pada acara yang di zaman Nabi nggak ada, bid'ah yang mubahah itu hukumnya boleh. Dan bid'ah itu dibagi menjadi 5, bahkan ada yang wajib, ada yang sunnah. Di sini antum sepakat atau tidak dengan Imam Ibnu Hajar Haytami? Itu dulu. Tidak sepakat. Ustadz Makfun izin saya bertanya dulu. Ustadz Makfun, saya izin bertanya dulu, Ustadz Makfun. Tentang itu ya, tentang ibarah yang antum tampilkan itu. Nah, sekarang begini dulu, Ustadz Makfun. Ketika Ustadz Mataram itu mengatakan dengan hujah Ibnu Hajar Al-Haytami itu bid'ah, kira-kira sepakati dulu Ustadz Makfun ketika pembagian bid'ah menurut Ibnu Hajar itu, biar clear dulu. Maksudnya gimana, Taufik? Ya maksudnya kan pembagian bid'ah yang 5 itu sepakati dulu dengan Ustadz Mataram, sepakat apa enggak gitu. Bukan, makanya saya nanya. Jadi Ustadz Mataram bilang dia nggak sepakat sama Ibnu Hajar. Iya, Anda sepakat, Mam. Ya, jadi di sini sudah lucu. Dia bawa-bawa kitabnya ini. Ternyata begitu yang nggak cocok sama seleranya ditolak. Siapa Sultan Mataram mau nyalain Ibnu Hajar? Oke, bentar dulu, ya. Lucu kan? Nggak apa-apa. Jadi ini kelihatan, penonton bisa menilai. Kalau ada pendapat yang sesuai selera dibawa-bawa, begitu pendapatnya Ibnu Hajar itu memberikan maulid, nggak Ustaz Makfun, Bib, ana mungkin ini dikit, mungkin antum lompat satu fatwa itu, Ustaz. Antum coba naik di fatwa di atasnya, Anda Ustaz. tahu, Anda udah baca dari atas. Nah, coba antum baca, Ustaz. Kita terjemahin sama-sama, Ustaz. Antum terjemahin lah. Baik, silahkan. Ya. Betul. Dari atas, Ustaz. Fatwa di atas. Dari sini, nomor 90 kan? Ya, Ustaz. Baik, karena tadi langsung ke poin biar nggak panjang. Karena tahu ini praktek. Iya, foto-foto, Ustaz. Foto-foto. Dan lain sebagainya. Silakan inti Foto, baca. Ustaz. Baca, saya pengen dengar antum baca. Silakan. Antum baca aja, Ustaz. Fadhol. Inti yang mau baca semuanya baca. Saya yang baca, Ustaz ya. Oke lah, Ustaz, enggak apa-apa. Saya baca. Ayo, silakan. Wa su'ila naf'allahu bihi an hukmil mawalidi wal adhkari allati yaf'aluha katsirun minan nasi fi hadzal zaman. Hal hiya sunnatun am fadilatun am bid'atun? Fa in qultum innaha fadilatun fahal warada fi fadliha asarun anis salaf aw syai'un minal akhbar? Naam. Wa halil ijtima'u lil bid'ati al mubaha jaizun am la? Naam. Kemudian dijawab wa hal idza kana yahsulu bi sababiha aw sabab salati tarawih ikhtilatun wa ijtima'un bainan nisa'i war rijali wa yahsulu ma'a dzalika mu'anasatun wa muhadatsatun wa mu'atatun ghairu murdiyyati syar'an wa qaidatu syar'i mahma rujjihatil mafsadatu harumatil maslahah wa salatut tarawih sunnatun. Salatut tarawih sunnah saja, sunnah. Wa yahsulu bisababiha hadhil asbabul madhkur fahal yumna'un nas min fadliha am la yadurru dzalik. Ini masih pertanyaan ya, masih pertanyaan belum jawabannya. Sahih. Naam. Jangan dipotong. Fa'ajaba biqaulihi al-mawalidu wal adhkaru allati taf'alu indana aktsaruha mustamilun ala khairin ka sadaqatin wa dzikrin wa salatin wa salamin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
wa madhihi wa ala Oke, syarrin bentar. bal Perlu syururi. diterjemahkan ini. Saya terjemahkan ya. Jawabannya, mohon Ya. maaf, saya saling membantu bukan memotong. Ya. Maka beliau menjawab, kata Imam Ibnu Hajar, mau acara-acara maulid dan acara-acara zikir yang dikerjakan, dilakukan di sisi kami, kebanyakannya tergolong di dalamnya itu kebaikan. Ya. Tidak dicela. Terus? Dalamnya itu kebaikan, kasodako. Dalamnya Ya. itu ada sedekah, ada zikir, ada solawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Ya. Wa ba'duha laysa fiha syarrun lakinnahu qalilun nadirun. Wala syakka annal qismal Sudah lompat awal. antum kayaknya. Ya Ustaz. Sudah lompat antum wa ala. Oh Allah. Mana Ustaz? Nah, di situ sama Ustadz Makfun dia wa ala itu sudah. Wa ala syarrin. Ada yang juga maulid-maulid itu Iya, yang di Ustaz. dalamnya ada kejelekan. Bal sururun. Laulam yakun minha illa ru'yatun nisa lirrijalil ajanib. Jadi beliau bilang ada maulid-maulid yang di sisi kami yang baik-baik. Bentar, Dalamnya Ustaz. ada sedekah, Yang maksud saya ini, Ustaz. ada zikir, ada solawat salam kepada Rasulullah, memuji Nabi. Ada juga praktek yang kedoknya maulid tapi nggak baik. Ada orang datang ke sana tujuannya mau lihat-lihat cewek. Ya. Ustaz. Ya, wa ba'duha laisa fiha syarr lakinnahu qalil nadir. Lanjut. Wala syakka annal qismal awal mamnu'un. Satu. Lil qaidatil masyhura al muqarrarati anna dar al mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Yang pertama Ustaz ya. Ini sabar dulu Ustaz sebelum kita lanjut. Maksudnya begini. Hatta beliau yang membolehkan saja beliau katakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kita mau debatkan sampai ujung kiamat Ustaz, antum kalau mau merayakan ya itu kan hujahnya antum. Tapi apa yang dikatakan oleh orang-orang yang jujur seperti beliau? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bukan, itu kelompok yang nggak bener tadi maulid. Sahih. Yang sekarang yang terjadi Ustaz, aksarus sahih atau aksarus fasida Ustaz? Aksarus sahihah. Kaif Ustaz? Masyhur fi YouTube Ustaz. Baca di Masyhur fi kulli makan Ustaz. Saja. Antum baca sampai Iya, bacaan anak bawah Ustaz. tadi dong. Katanya mau dibaca semua. Oke, sama-sama baca. Enggak apa-apa saya baca. Baik. Faman alima wuqu'a syai'in minasyarri fi ma yaf'aluhu min dzalika fahuwa asimun. Lanjut sampai yang saya baca tadi ya. Lanjut. Ya. Terjemahkan Wa bi fardi annahu amila fi dzalika khairan wa rubbama khairuhu la yusawi syarruhu. Syarruhu. Ala tara anna syari iktafa minal khairi bima tayassar. Iktafa minal khairi bima tayassar. Nah, pendapatnya beliau oke, kita hormati. Enggak lanjut. Naam, sahih karena pendapat beliau jujur, beliau membolehkan tapi beliau katakan apa tadi di atas Ustaz? Iya, membolehkan tapi kan intinya kan. Iya Ustaz, tapi apa yang beliau sampaikan Ustaz? Sesat nggak bagi kalian membolehkan maulid itu? Lah Ustaz, itu ijtihadnya beliau. Hatta Ibnu Taimiyah juga mengatakan demikian. Tapi yang poinnya di sini Ustaz, darul mafasid itu bagaimana Ustaz? Kita ini terlalu berlega-lega dalam beramal Ustaz. Baca sampai selesai. Intinya hukumnya boleh nggak? Merajalela di mana-mana kita biarkan saja. Supaya paham secara keseluruhan. Antum tadi bilang baca sampai titik yang anak. Wa bi fardin annahu amila fi dzalika khairan. Wa rubbama khairuhu la yusawi. Selesai itu tadi. Selanjutnya. Yang mana Ustaz? Oh ya, wa. Nih. Antum baca sampai sini ya. Wal khairu yaktafa minhum bima tayasa. Wal qismu sani. Ya, ini. Wal qismu sani. Sunnatun. Lanjut Ustaz, lanjut. Tastamilul ahadits al-warida fil adkaril makhsusa wal amma ka qaulin la yaqudu qaumun, sebagaimana adapun maulid-maulid yang baik enggak ada maksiat di dalamnya itu bagus, dianjurkan sunnah. Lanjut Ustaz. Di dalamnya terkandung hadis-hadis yang diriwayatkan ya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tidaklah duduk sekumpulan orang berzikir kepada Allah Ta'ala illa kecuali mereka itu diliputi oleh para malaikat, dinaungi oleh rahmatnya Allah dan turun kepada mereka ketenangan. Dan kemudian disebutkan mereka oleh Allah, dibanggakan oleh Allah kepada malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah. Sahih. Ya, rawahu Muslim, hadis diriwayatkan Muslim.
Warwa aidon. Maksudnya apa di sini? Imam Ibnu Hajar bilang kalau isi acaranya itu kayak begini, Gini, ya itu Ustaz. bagus. Bukan intinya Bentar saya mau dulu. bilang itu, Ustaz. Ini sekedar ini ke antum aja, Ustaz. Saya tidak mau berdebat karena ini perdebatan ini sudah lama. Cuman begini, hatta beliau yang mensunnahkan atau beliau membolehkan perkara tersebut, apa yang beliau katakan, Ustaz? Kita sekarang sudah sadar, Ustaz. Di antara maulid yang terjadi zaman ini, antum boleh lihat semua maulid, Ustaz. Enggak, bagus. Saya lihat banyak Aksarnya kan yang bagus. mana, Ustaz? Yang banyaknya yang mana, Ustaz? Banyak kan yang Menurut khair. antum. Banyak kan yang khair. Banyakan yang apa, Ustaz? Banyak kan yang baik. Gimana sih, Ustaz? Antum berarti kurang Kamu jujur, sama Ustaz. saya yang pelaku maulid siapa, Mainis? Iya, Ustaz. Yang nampak Saya di muka pelaku bumi ini maulid, gimana, Ustaz? saya Bang Mahfun. Saya kan aswaja. Jadi saya pelaku maulid. Kamu ngaku aswaja, Makanya kamu ngaku kenapa tidak saya- aja lah. Bentar dulu. Jadi Ini di Bang sini Mahfud. beliau bilang kalau acara maulid itu nggak ada tadi tujuan lihat laki perempuan. Sebab keharumannya itu, sebab keharuman itu di kajian kalian yang Wahabi juga sama. Kalau istilah Ustaz. mau berangkat kajian mau lirik-lirik perempuan juga Jadi sama. menurut asal antum- dibubarin. Ya, Betul jadi nggak? menurut antum darul Jadi mafasid muqaddamun ala jalbil masolihnya beliau itu di mana, Ustaz? Salamat, bubarin aja kalau memang tujuannya itu mau lirik-lirik Nah, perempuan. sekarang saya tanya antum aja, Ustaz. Jangan ngomong Mahfun. Menurut Santai aja, antum, Mahfun. Ustaz Bib, Afan Bib, ya Allah. Saya ini kalau sama Bab ini susah ini kita mau ngomong. Nggak enak kita Tapi potong-potong. beneran nggak Cuman begini. Mahfun ini Habib? Ya jangan sembarangan juga bilang Habib. Enggak, Habib. soalnya Bang Mangun bilangnya Habib, saya percaya aja, Ustaz. Nggak Enggak, saya penting, enggak, saya enggak. Habib, Kalau nggak sama Habib saya inilah. Ya, Maksudnya yang Habib dah gini. Habib jangan panggil Habib, bahaya. Nah, Ayo udah, Ustaz. Gini, Ustaz. Bang Mahfun. Kalau nah. menurut antum, Ustaz, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolihnya Imam Suyuti dalam maulid ini di mana? Kalau menurut antum? Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, Ibnu Hajar. Saya jawab ya, Sorry. saya jawab ya, Nah. pelan-pelan jangan dipotong. Kalau memang ketika diadakan acara maulid tadi berpotensi untuk terjadinya kemaksiatan yang sudah disebutkan di atas, menurut Imam Ibnu Hajar mending ditinggalkan. Tapi kalau seandainya didirikan maulid tadi si pendiri sudah punya pengalaman tahu bahwasanya tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan tadi, maka sunnah untuk dikerjakan. Itu kata Oke, Ibnu Hajar. oke. Sekarang boleh saya lanjut, Ustaz? Saya lanjut ya, premis saya. Kalau antum katakan seperti itu, berarti saya minta antum layaknya seperti Ibnu Hajar Al-Haytami. Antum melaksanakan maulid, antum membolehkan maulid, tapi antum juga harus darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih ketika illa ru'yatun nisali lirrijalil ajnabi ketika maulid. Antum bisa, Ustaz? Itu mah Bisa, saya sudah melakukan itu bertahun-tahun. Jadi, Mas, Ustaz, masih Kamu banyak, datang Ustaz. maulid Saya ke tempat melihat saya. itu masih banyak, Ustaz. Topik, dengarkan saya Ustaz topik. Maning. Topik, saya undang kamu datang ke acara maulid di tempat saya. Kalau kamu dia istilat, ya saya kasih kamu uang 100 juta. Ustaz, saya itu sudah pernah ikut maulid, Ustaz. Enggak, saya enggak bilang orang lain. Saya kan ngomong saya. Saya buat maulid. Maksudnya gini, Saya buat Ustaz. maulid. Perhatikan, dengerin dulu. Menurut saya antum, buat Ustaz, maulid. darul mafasid. Enggak ada mafasid. Di maulid yang saya Bentar, buat Ustaz. enggak ada mafasid. Iya, Yang ini saya ditakutkan maksudnya di saya sini enggak sampaikan dulu, terjadi. Ustaz. gantian dong. Kita ndak enak diskusi kalau begini, Ustaz Ustaz. Maning gantian. Ustaz Maning gantian. Gini. Fadal. Kalau ada pernyataan atau sikap dari Ibnu Hajar Al-Haytami, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Nah, Menurut Ustadz Magpun, berarti ihtifal atau perayaan maulid ada potensi maslahatnya nggak kira-kira? Ya ada, Pasti makanya begini, bilang di sini Ustaz. kalau potensi saya masalah begini, saya paham. Bentar, Ustaz. Yang ditanyakan saya, bukan antum, Ustaz. Begini, Ustadz Maning. Ustadz Iya, Maning, kan saya yang ditanya, adanya saya yang jawab statement dong. adanya statement itu apa? Itu ada potensi maslahat. Iya, gini, Ustaz. Berarti yang Gini. kita yang kita soroti hukumnya jangan kemana-mana. Iya, saya paham, Ustaz. Ini saya mau bilang ini, makanya saya selalu bilang dari awal. Saya mengerti Imam Suyuti itu membolehkan maulid Nabi. Saya tidak bilang beliau melarang. Mana Imam Suyuti? Sebelum saya baca ini, saya sudah bilang. Kok Nah, Suyuti? Ibnu Hajar. Imam Suyuti juga membolehkan. Naam, sahih. Ibnu Imam Hajar. Suyuti, Imam Ibnu Hajar semua membolehkan. Nah, Imam Ibnu Hajar ini membolehkan maulid Nabi, tapi hatta dia yang membolehkan, Ustaz. Bagaimana dia tidak melihat keburukan, terus dia pasang kaidah ini. Ini pasti karena sudah ada keburukan yang nampak di muka bumi, maka dia pasang kaidah ini, Ustaz. Saya Karena jawab kalau ya. tidak ada keburukan, dia tidak pasang kaidah ini. Saya jawab boleh apa enggak, Bang Maning? Apa, Ustaz? Saya jawab ya. Tenang. Perhatikan ya. Acara maulid, mau maulid kayak mau kajian jenggot cingkrang kayak ya, acara apapun ya yang di dalamnya itu terdapat ikhtilat kacau.
terdapat dijadikan ajang pacaran, ya, itu acara itu mafasid. Sepakat? Soi sepakat. Sepakat. Maulid ada joget-joget di atas panggung, ya, laki-laki perempuan laki-laki joget bareng, bukan Ya, mahram, seperti mafasid. Aswaja lakukan lah gitu ya, seperti Aswaja yang lakukan. Sama Wahabi yang ikhtilat ada juga. Sabar dulu. Bentar, Sebentar. yang mana, Saya Sat? bisa Yang tunjukkan mana? lu videonya. Saya bisa tunjukkan videonya. Mana Enggak, saya? ini kan Pelan. kita bahas Kalau saya tunjukkan dialog selesai ya. Kajiannya Khalid Basalamah ikhtilat Enggak. waktu mau masuk sampai Belum Ustaz, dempet-dempet belum lagi selesai. Udah, jangan ke sana dulu. Udah, jangan ke sana. Udah, Sebentar Bang. dulu. Iya Ustaz, Makanya sih gini pelan-pelan Ustaz. dulu. Gini Ustaz. Antum Pelan-pelan dulu, begini. pelan-pelan dulu. Jangan dipotong. Saya belum selesai. Ustaz, maksudnya Ya, begini biar Ustaz. bicara selesai. Kalau antum bisa dialog. Ustaz, gini Ustaz. Kita mau Masa saya nggak golongkan boleh ngomong? Ustaz. Lucu. Lah Ustaz, gini, saya mau ini Bentar, aja. saya belum Antum selesai, meng- Maning. Saya belum selesai. Kamu jangan ngomong dulu. Saya belum selesai, Maning. Bang Mahfud, gini Bang Mahfud, tadi itu Main mute ini. Bentar lagi diturunin lah. Bang Mahfud kan belum ngomong. Jadi mute diturunin, saya nggak mau naik ke room sampah kayak gini lagi. Ustaz. Main. Gini Bang Mahfud. Nah. Sebentar, Wasir Ustaz. Jadi gini, alah turun sendiri dia. Ya. Maksudnya begini, Ustaz. Kemudian begini, saya selesai yang satu itu ya. Saya selesai dari yang pertama bagiannya Maulid Nabi dari yang dibawakan tadi mengenai Imam Ibnu Hajar ya. Kemudian kita kembali ke Imam Asyuyuti. Kalau misalnya apa ayat Al-Qur'an yang tadi yang mau dibawakan Qul bi fadlillah itu mana tuh? Nah, qul bi fadlillahi. Naam, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma tajma'una hakadha. Itu Ustaz, ayat itu mau dibawa. Di sini tafsirannya banyak. Mimma yajma'un. Wa Nah, khairun mimma di sini yang pertama ada fadlullahil Qur'an, fadlullahil Qur'an wa